Ya gitu aja sih menurut aku. Dan ini bukan sushi ya, jadi kalian takutnya tuh kalian mau beli ngebayanginnya sushi. Wajar viral. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Hari ini kita mau review lagi makanan viral TikTok. Karena makanan viral TikTok tuh banyak banget, dan kalau udah viral kan semuanya FOMO tuh ya pada beli. jadi aku penasaran itu orang-orang pada beli tuh karena enak apa karena FOMO, dan aku tuh anti ke FOMOan. Jadi dibanding kalian beli nggak enak, ini nonton dulu review aku yang hari ini yang bener-bener viral banget sih menurut aku. Pertama, walaupun ya Dubai Coklat udah mulai membosankan gitu ya, Dubai Coklat udah banyak banget, tapi kemarin tuh ini sempat viral dan PO-nya susah banget. Namanya adalah Bekas. Bahkan ini mengalahi rasanya si Don Bake Shop. Walaupun Don Bake Shop kemarin katanya kan juara satu battle aku, katanya tuh lebih enak ini kata orang-orang. Jadi aku penasaran. Terus ada yang viral banget coklat Dubainya Harvest yang tebelnya. Parah banget, tebel banget. Kita mau lihat tebelnya karena kacang atau karena pistachio. Takutnya tebel tapi sebenarnya rasanya nggak pistachio. Nah ini juga ada sushi, kan waktu itu kemarin kan ada sushi yang viral di Bali itu. Nah ini tuh ada yang versi di Jakartanya, katanya sama enaknya main di Bali, dan harganya tuh ini dua ini tuh 1,5 juta gitu. Dapatnya sesedikit ini. Ini yang namanya Komeya. Terus ada lagi yang Tokyo 2100, ceritanya future sushi gitu. Futuristic gitulah ceritanya dusnya. Ini juga mahal. Dan ada opor susu, ini paling banyak di request di Instagram aku nih, semuanya kayak, "Kak, opor susu, cobain opor susu." Opor susu. Oke, kita cobain. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk apa? Subscribe to this channel. Yuk. Biar pada masuk subscribe. Karena kita kedepannya bakal banyak konten-konten baru yang akan seru banget. Kita lagi mendevelop suatu series yang keren deh. Pokoknya kalian pasti insya Allah akan suka. Pastinya lebih kreatif, seru, dan bakal mengisi hari-hari kalian. Jadi jangan bosan-bosan ngeliat aku. Oke, dadah. Kita langsung mulai reviewnya. Oke, ini namanya opor susu legendaris. Kita pakai mie, ternyata enggak ya, bener-bener opor aja. Opor dikasih sambal. Yang satu pakai ayam, yang satu pakai paru ya. Kita cobain dulu dari yang opor ayam. Tuh jadi seporsi gini, dapat satu ayam. Ayamnya bagian yang ini ya, aku nggak dapet yang terlalu gede nih. Sama telur, terus dapat side dishnya tuh ada kulit ayam, jukut goreng. Jadi yang legendarisnya tuh lebih mahal. Ini opor susu ayam biasa, yang ini opor susu daging legendaris. Harganya berapa? Mahal banget sih jujur, kalau 60.000. Gue langsung out of the batch, gue bilang ini mahal. Jujur. Ini lebih banyak parunya dibanding dagingnya. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah aku coba, jadi menurut aku opornya tuh enak sebenarnya. Katanya kan opor susu, berarti mungkin nggak pakai santan kan, tapi rasanya tetap menyamai kayak santan gitu, kental, creamy. Nggak ada bumbu rempah-rempah yang mengejutkan di mulut gitu. Aku kan orang yang sering banget bikin opor gitu, aku suka banget opor. Nah menurut aku di sini tuh light banget, tapi kental. Jadi creamy, gurih, tapi rempah-rempahnya tuh kurang berasa. Kalau untuk harga 38, 40 menurut aku ini worth it dicoba. Enak tapi bukan something special. Ini kita cobain yang ayam. Yang ayam lebih cair ya kuahnya. Kalau yang legendaris tadi kental banget. Kita cobain. Malah rasanya jatuhnya lebih kayak ke soto Betawi yang pakai kuah susu. Ya udah kayak gitu. Tapi versi ini gurih banget. Nah masalahnya gurihnya tuh bukan gurih dari rebusan tulang atau rebusan ceker. Bukan. Kita cobain sambalnya tetap. Ya gitu aja sih menurut aku. Kalau kalian deket daerah rumahnya mau beli sih enak gitu ya, tapi kalau sampai harus ngantri atau kayak Gojeknya nanti ongkosnya mahal, nggak segitunya menurut aku. Ratingnya baru bisa aku kasih 7/10. Bukan yang karena nggak enak, tapi kalau untuk range point harga 60.000 menurut aku belum segitunya. Tapi kalau untuk 30.000 aku kasih rating 8,5/10. Jadi kalau mau nyobain mendingan yang ayam. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Oke, lanjut kita mau cobain sushi yang mahal banget. Ini packagingnya tapi lucu ya, kayak seakan-akan kayak dari kayu gitu, jadi kayak makan bento Jepang. Ini yang paling miripnya nih katanya sama yang di Balinya. Atasnya ada nih salmon dikasih cream cheese kayaknya guys, tuh kayak gitu. Harganya 259.000, dapat 9 piece sushi, tapi yang ada salmonnya tuh 6. Tapi aku lihat ini salmonnya tebel-tebel banget guys, jadi aku nggak bisa bilang ini terlalu mahal juga. Walaupun yang tadi opor aku bilang 60.000 too much, karena kan ngelihat dari packagingnya, dari bahan dasarnya. Kalau ini kan salmon jadi mahal, dan ini salmonnya tuh gede-gede banget gitu. Dan kalau untuk range point harga standar sushi sendiri kan emang biasanya mostly mahal-mahal tuh. Biasanya kan dapat salmonnya tipis. Sedangkan kalau ini tuh aku lihat salmonnya emang beneran banyak gitu. Telur ikannya juga banyak banget. Cuma Tetap masuknya ke mahal gitu ya. ini udah dapat wasabinya ya di dalam sininya. Ada jahe, ada edamame. Kita cobain langsung yang pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Telur ikan di atasnya sih emang bener-bener fresh banget. Salmonnya juga fresh. Kalau buat kalian yang suka Salmon terus creamy. pasti kalian suka banget sih menurut aku sama ini. Cuman kalau aku kan tipikal orang yang sukanya makan sushi itu ada timunnya. Ngerti gak sih, harus ada freshness gitu loh. Jadi menurut aku ini kalau nggak dikasih wasabi dan timun agak enak makannya. Kayak bener-bener keju banget. Ini aku bukain ya. Ini kita bedah biar kalian lihat isinya. Jadi ini telur ikan. Nah, cream cheese-nya tuh segini guys. Tuh. Ini cream cheese semua. Tuh segini. Terus nasi sama salmon. Nah mungkin kalau aku memang dasarnya lidahnya aja kali ya. Aku tuh lebih suka sushi yang fresh. Bukan yang kayak kental-kental cheesy gini. Jadi di aku kayaknya makan 2 biji aja pasti udah Betul banget. tapi kalau ini di serve pakai timun, aku kuat makan banyak. Timunnya mungkin ini udah ada tapi kurang banyak gitu. Jadi pas dimakan tuh salmon, cheesy, terus atasnya ada asin dari telurnya. Coba di dalamnya tuh ada sedikit hint of crack dari timun atau kayak ada sedikit Acar gitu kayak pasti bakal lebih enak. Nah kita cobain yang satunya lagi. Nah kalau yang satunya lagi tuh mirip, cuman nggak ada telur ikannya di atasnya. Jadi salmon, dalamnya salmon lagi, luarnya dalamnya dikasih cream cheese lagi ya. Jadi menurut aku ini tergantung preferensi kalian aja sih sukanya salmon yang seperti apa. Karena salmonnya dia banyak banget dapetnya, beda banget sama di tempat lain. Ini bener-bener harus pencinta salmon. Kayak misalnya gini nih, kan kita bikin salmon, nasinya tuh nggak diolesin apapun gitu. Kalau di mulut aku ngerasanya bener-bener kayak plain rice banget. Jadi kayak nggak ada olesan kayak cuka Jepang gitu atau kayak kecap asin Jepang dioles sedikit. Jadi pas dimakan tuh bener-bener ya udah salmon, nasi, cream cheese. Enak, tapi aku tuh membayangkan Lebih enak dari ini. orang lihat review-review orang, jadi di otak aku membayangkannya mungkin pas dimakan tuh dalamnya ada sedikit aja kayak olesan cuka Jepang atau sedikit aja olesan kecap asin, jadi ada rasanya sedikit. Ternyata rasa aslinya tuh bener-bener Ya udah salmon, nasi sama keju. kayak kalian harus bener-bener orang yang suka salmon dan plain baru suka ini. Bukannya nggak enak ya guys, tapi cuman kurang ada freshness sama kurang ada sedikit rasa sesuatu gitu di dalamnya. Nah ini pakai wakame, kalau yang ini rumput laut gitu tuh sama tuh dalamnya cream cheese, salmon, timun, tapi atasnya dikasih kayak wakame gitu yang udah di dressing. Kita cobain yang ini ya. Nah ini maksud gue. Enak banget. Ini baru balance banget rasanya. Enak banget. Ini 10/10 malah di antara semua ini baru paling enak. Wakamenya tuh kayak dikasih dressing, ada wangi wijen, terus kayak ada manis-manisnya gitu, kayak dimasukin kayak ceburan saus suka manis gitu loh. Terus ada wijennya, ketemu sama asinnya cream cheese, terus sama legitnya salmon dikasih nasi. Wah enak banget. Bahkan harusnya yang viral yang wakame ini menurut aku. Kalau kalian mau cobain, ada satu menu terpisah dibanding bayar 250, cobain yang wakame karena kalian tetap dapetin sensasi cream cheese, salmon, terus dapat riuknya timun, dapat ada manis-manis dan krenyes-krenyes dari wakamenya. Enak banget. Untuk yang lainnya tetap enak, aku kasih ratingnya 8/10, cuman tetap kurang sedikit ada freshness sama sedikit saus apa kayak untuk bikin dalamnya tuh pas digigit tanpa perlu kecap asin, udah ada rasanya. Oke, itu review aku. Menurut aku worth it apa enggak? Tergantung kantong masing-masing. Tapi kalau kalian mau nyobain karena salmon cream cheese-nya nggak ada wakamenya kurang worth it menurut aku. Tetap yang paling enak sih yang ada wakamenya. Itu lidah aku ya guys. Kita tetap balik ke lidah masing-masing. Lanjut, ini yang brand lainnya namanya Tokyo 2100. Ini juga viral banget di TikTok dan PO-PO-an gitu. Tuh packagingnya gini pas dibuka, goals banget packagingnya. Tuh, cantik ya. Nah, kalau dia tuh lebih kayak ke fusion sushi gitu sih, bukan yang kayak standar sushi mentah-mentah gitu. Tuh, ini ada 2 menu nih yang kita direkomendasi cobain. Nah, yang ini salmon di toast gitu. Yang ini kayak dikasih mentai gitu. Katanya di sini ada 3 types of salmon throat dijadiin di satu. Jujur bentukannya bener-bener keren banget, cakep banget. Oh iya bener, ini full salmon guys. Jadi luarnya salmon, terus dalamnya juga salmon, terus ada crab sticknya juga nih aku lihat. Atasnya dikasih mentai sama kulit salmon. Jujur aku malah ngeliat yang ini jadi kayak malah lebih gak kepengen loh. Kayak aku masih mending yang itu deh kayaknya nih. Ini pertama kali dalam hidup aku makan sushi tapi nggak ada nasinya. Jadi nggak bisa disebut sushi sini. Ini sebenarnya salmon roll sih disebutnya. Enak rasanya. Jadi kalau kalian ngebayangin mau beli ini rasanya sushi, ya ini nggak kayak sushi. Rasanya kayak kalian makan baked salmon dikasih saus mentai. Enak nggak? Enak sih menurut aku, juicy salmonnya. Tapi ya kalau dibanding ini, aku lebih suka ini malah ternyata. Karena kan kita Mau makannya sushi kan? kalau sushi ya ini lebih sushi, lebih salmon, lebih fresh, lebih worth it menurut aku. Ini harganya berapa? 110 ya. Berarti aku lebih suka Komeya sih menurut aku. Karena di 200 itu kita kan dapat 9. Udah gitu fresh banget kalau yang Komeya. Nah lanjut, ini menu keduanya. Namanya apa? Aburi Serious Glaze. Ini juga nggak pakai nasi ternyata guys. Ini ternyata salmon. Oh my god, ini salmon semua guys. Ini juga ada rasa cheese, jadi kayak makan mentai dikasih cheese. Oh my god, ini bener salmon semua, pantesan mahal.
Ininya salmon tapi kayak masih setengah matang gitu. Enak. Dalamnya ada cream cheese, terus dibalur, dibuletin lagi pakai salmon, terus di torch. Wow, ini bener-bener kayak orang yang cinta salmon. Berarti untuk harganya ini nggak mahal menurut aku. Kalau 30 tetap nggak mahal. Karena ini salmonnya parah bener sebanyak itu. Ini kayak triple attack di mulut kalian. Nah sekarang kalau secara preferensi ya, kalau kalian pengennya sukanya makanan salmon yang matang, kayak ada rasa mentainya gitu, kalian lebih suka yang ini. Tapi kalau kalian real pengen makan sushi salmon, mendingan cobain yang Komeya. Nah kalau kalian nggak mau beli semuanya, cobain, percaya sama aku, Komeya yang tadi atasnya ada wakamenya. Ntar diupload di sini nama menunya. Cobain ini, enak banget. Beneran. Ada cheesy, ada crunchy, ada salmon, ada gurih, ada manis, ada seenak itu Komeya 10/10 yang wakamenya. Untuk ini nih juga enak, tapi memang bukan preferensi aku aja karena aku memang kurang suka sama mentai-mentaian dan kurang suka sama salmon yang di bake kalau dibikin sushi kayak gini. Dan ini bukan sushi ya, jadi kalian takutnya tuh kalian mau beli ngebayanginnya sushi. Ini rasanya bener-bener baked salmon with sauce. Enak nggak? Enak, juicy, creamy, enak. Dan ini unik karena belum ada lagi yang jual kayak seperti ini. Oke, sekarang lanjut kita mau cobain terakhir ada coklat BK sama Harvest yang viral banget di TikTok. Ini aku excited banget mau nyobain. Parah excited banget. Karena aku habis battle coklat Dubai itu isi komen aku kayak kenapa Bekas nggak dibawa-bawa? Kenapa Bekas nggak dibattlein? Oke, sekarang saya coba. Karena aku udah tahu rasanya yang lain. Enak apa sih dia? Namanya Midnight Dubai Chocolate, the first is Indonesia, no added sugar, dark chocolate dan Italian pistachio. Berapa harganya? Mahal, sekecil ini cuy. Mahal dong. Berarti dia kalau segede orang lain bisa 300 lebih. Nih warna pistachionya sih meyakinkan ya guys, bukan yang kayak pakai pewarna gitu. Dan coklatnya juga tipis. Jadi memang pistachio sama kataifinya banyak gitu. Bentuknya kayak KitKat ya cetakannya. Tuh, mari kita coba. Moment of truth. Juara 2, ngalahin cheesecake. Masih Don Bake Shop nomor 1 menurut gue. Karena Don Bake Shop lebih melting dalamnya. Menurut gue. Tapi ini pistachionya gong. Coklatnya, dark coklatnya biasa aja. Bener-bener wangi pistachio, crunchy, ada asinnya juga. Cuman Somehow gak tau kenapa ya yang punya Don Bake Shop tuh dalamnya emang enak banget. Cuman kekurangannya Don Bake Shop, coklatnya ketebelan. Gue gak tau tuh udah dibenerin apa belum. Karena ternyata yang komplain coklatnya ketebelan bukan gue doang. Gue baca review-review orang, banyak banget yang udah komplain coklatnya ketebelan. Nah sedangkan kalau ini dia perfect. makanya gue ngerti kenapa orang pada suka ini. Emang enak guys, ternyata ini emang enak beneran. Jadi kalau secara di battle kemarin kita ulang, dia jadinya juara 2. Juara 3 cheesecake, juara 2 ini, juara 1 tetap Don Bake Shop menurut gue. Enak. Wajar, viral. Tapi dia nggak kemanis ya, bener-bener harus orang yang suka pistachio. Kalau orang yang lidahnya nggak terbiasa makan pistachio, makan ini kalian pasti nggak suka. Karena ini kayak nggak manis gitu loh. Kayak bukan dessert, tapi kayak orang yang harus Suka dark coklat, asin, kacang. kalau Don Bake Shop kan masih ada lidah Indonesianya gitu loh, masih ada manis gitu kan. Kayak dessert yang dibikin sama orang Prancis, nggak terlalu sweet, yang kayak light, terus asin. Kita sekarang cobain yang Harvest yang katanya tebel banget. Tapi jujur ini tebel. Berapa harganya? 300. Gila guys. Ini isinya apa sih? Beras. Kan bandingin yang Bekas sama dia. Parah banget guys, ini kayak orang gila sih Harvest. Ini kayak 3 kali lipat. Parah, ini kita harus cobain. Kita buka ya. Dan coklatnya dia tuh tipis, nggak kayak Don Bake Shop. Kalau Don Bake Shop kan coklatnya tebel, tapi dia juga agak tebel sih bawahnya. Tuh, masih agak tebel. Kita cobain ya. Crispy banget lagi, ini mah bukan kataifi dah. Nih lihat deh guys, aku sebagai FBI. Nih, lihat nggak di tengah-tengah tiba-tiba ada putih, warna hijau muda gitu. Lihat nggak? Tuh, kelihatan nggak? Nih. Itu kayak white chocolate. Jujur ya, rasa coklatnya ya lebih enak dari Don Bake Shop coklatnya. Makanya dia pintar karena dia tahu diri ya. Kalau si Harvest tahu diri, coklatnya dia kan tebel. Jadi kataifinya dibikin setebel ini. Emang bener kalau kataifinya nggak setebel ini, nanti permasalahannya kayak Don Bake Shop. Bakalan ketutup tuh rasa pistachionya karena coklat tuh powerful banget. Di sini memang jadi nggak ketutup karena memang kayak orang Gila kan naruh kataifi sama pistachionya. tapi rasanya bener-bener pistachio. Poin plusnya kalian bayar 300.000 selain kenyang banyak, kalian beneran dapat pistachio. Walaupun malah yang aku kurang suka itu si tekstur crunchy-nya. Karena kalau kataifi itu kan yang bikin kita enak itu crispy tapi dia tipis-tipis. Jadi kayak kenyes gitu. Kalau ini tuh kayak kriuk-kriuk gitu. Kayak makan popcorn kering. Secara coklat enak, secara isian enak. Kalau misalnya di battle dia juara berapa gitu kan? Juara 4 berarti. Berarti Don Bake Shop, Bekas, Cheesecake, baru Harvest. Jadi sebenarnya kalau mereka ikut main termasuk yang enak-enak sih menurut gue. Dan dia makanya nggak bisa ikut battle. Tadi pasti kelihatan dia itu siapa, segede sendiri nih kayak Bu Hamil. Nah kalau kalian susah mau beli yang lain-lain PO, cobain aja yang Harvest. Kalian juga mendapatkan sensasi pistachionya. Dan cuman
kekurangannya itu isiannya itu terlalu krenyes-krenyes kasar, jadi nggak kayak kata Itu dia makanan viral TikTok kita di kali ini, seru-seru banget. Dari semua yang udah aku coba, aku mau rekomendasiin satu aja, yaitu adalah wakame sushinya yang punya Komeya. Itu aja sih menurut aku yang enak banget. Kalau untuk ini coklat Dubai kalau kalian mau beli enak, tapi karena aku udah battle, jadi menurut aku masih tetap lebih merekomendasikan cobain aja kalau yang mau murah banget cheesecake. Kalau mau yang mahal dan enak, Don Bake Shop kalau menurut aku ya. Tapi kalau mau nyobain bekas juga bekas enak. Tapi kalau menurut aku yang pencinta sweet tooth nggak akan puas makan ini karena nggak semanis itu. Thank you for watching. I'll see you and you on my next one. Bye bye.